Ada bisa diajak berbicara kan? Enggak, ini tuh sosoknya dari sekitar studio. Oke. Yang kayak tadi aku bilang karena ada satu yang Energi men-trigger, narik, ya. jadi semuanya rame. Kamu mau ngomong atau enggak? Kalau enggak, saya keluarin ya. Ya, Mbak. Mbak. Oke. Mbak, Kenapa bisa gitu tadi? lagi bengong. Apa yang dirasain? Lagi bengong kah tadi? Sadar nggak apa yang terjadi barusan? Oh, dingin badan. Dingin. Dingin. Terus? Oke, apa lagi? Sadar nggak sih apa yang barusan terjadi? Sebelum tadi pas lagi cerita-cerita punggung panas, tapi yang nggak dirasain sih, cuman emang aneh aja ngerasanya. Itu salah satu tadi ya, nyambung sama omongan kita. Biasanya kalau orang udah mau masuk, pasti dingin, punggungnya sakit, pegel, ngawang-ngawang, kayak orang bingung. Dan terjadilah interaksi sebenarnya apa yang terjadi. Tapi interaksinya barusan sebenarnya adalah sosok dari Kuntilanak. studio. Dari studio ya. Ganggu. Oke. Ya, Elvan? Jangan bengong. Apa yang digambar? Oke, bentar. Oke. Saya ambil. Mungkin Tasya kita bisa. Elvan mungkin bisa sambil dijelaskan? Sosok apa? Ada sosok kuntilanak, dia rambutnya ke bawah menutupi, posisinya pasti seperti kakaknya itu tadi. Oke. Dan sorry, ini mungkin karena kebawaan ke trigger tadi dengan ceritanya Kang Sule. Tadi saya sempat menggambar pas sesi kita break. Oke. Ini apa? Ini adalah kayak sosok negatif. Oke. Dan ada genderuwo juga. Dan saya nggambarnya sebelum ada kejadian ini. Oke. Oh ini tadi. Oke. Ini di lokasi sini ya? Iya, ini saya pas break tadi saya sempat ambil beberapa foto. Kemudian saya gambar langsung. Oke, Tasya mungkin bisa kembali ke tempat dulu, pinjam dulu sebentar Irfan, gambarnya. Ini adalah sosok lokasi studio saat ini, mungkin sedikit diarahkan kepada kamera. Oke, ini sosok-sosok yang ada di lokasi studio saat ini. Oke, sorry, kuping lancip itu ini tadi masih yang berhubungan dengan Kang Sule tadi. yang tadi merupakan kiriman dari orang lain itu? Iya. Jadi ini terjadi ketika si kuping lancip tadi ganggu, aku ke belakang. Iya. Tadi aku bilang di studio jadi rame. Nah ini. Ini sebenarnya kejadian kumpul. Ya. Oke. Jadi, sorry, sebentar Irfan. Nah yang masuk ke mbaknya tadi itu kan Ada Irfan sosok kuntilanak di belakang. gambar sebelum ini terjadi tadi Ya. ya berarti Ya. gambarnya. Ada kuntilanak di atas itu tuh. Nah itu yang Oke. masuk. Oke. Di atas itu. Jadi yang berinteraksi adalah sosok yang berada di bagian atas itu. Ya. Irfan, sorry, mungkin juga Tasya bisa menjelaskan nanti ya. Di belakang ini ada kayak seperti sosok-sosok bayangan? Iya, mereka hanya semacam bentuk bayangan hitam aja. Belum mewujudkan sesuatu. Belum memberikan wujudnya? Iya. Oke, baik. Jadi itu yang bisa dilihat. Nah, artinya sebenarnya banyak dong? Banyak sekali. Cuman kalau sekarang posisinya nggak terlalu sebanyak tadi. Kalau tadi karena energi yang tadi datang itu kan Berusaha nggak untuk enak, mengumpulkan, ya. Jadi tadi rame tadi. Oke. Kang, aman? Aman. Aman. Baik. Oke. Mbak aman? Oke. Mungkin dari tadi apa yang juga terjadi, mungkin saat ini juga diingatkan kepada 30 panelis untuk jangan bengong. Karena bagaimanapun juga tadi Irfan dan juga Tasya sudah mengatakan bahwa banyak sosok yang ada di lokasi ini, gitu kan ya. Dan memang satu mungkin sedikit mengambil kesimpulan cerita dari apa yang terjadi dialami oleh Mbak Elsa dan juga Kang Sule, terutama ketika berada di area luar wilayah, bahwa ya setiap wilayah memang pasti ada sosok-sosok penunggunya. Itu yang bisa kita tarik kesimpulan, seperti tadi Kang Sule juga lagi tampil ataupun Elsa juga lagi berlibur gitu ya. Namun memang sosok-sosok tersebut ada yang memang hanya ingin menunjukkan diri, tapi kadang-kadang mereka juga ingin menyampaikan sebuah Sesuatu. pesan. Sampai saya di rumah sakit 10
tahun bekerja ya Mas. 10 tahun di rumah sakit? Iya, aslinya bekerja? profesinya di rumah sakit. Oke, pengalaman misteri di rumah sakit yang paling diingat? Udah hampir tiap hari banyak banget. Perawat? Analis laboratorium gitu. Jadi sering banget ya kayak pasien mau daftar, ternyata bukan pasien yang manusia. Benar nyata. Salah satunya kayak laki-laki, dia nunggu di kursi, ternyata cuma saya yang lihat dia, teman-teman saya nggak ada yang bisa lihat. Artinya sebenarnya frekuensinya Mbak Elsa cukup sering untuk berinteraksi dari dengan... kecil sering. Dari kecil memang? Tapi Mbak Elsa ini unik ya, jadi kalau aku lihat... santai sih. Iya, kalau aku lihat dia udah terima apa yang dia dapat itu, jadi dia mau ngelihat pun nggak akan kelabakan gimana, ya udah gitu. Dia udah di titik, ya udah kita berdampingan. Oke, jadi artinya sebenarnya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mbak Elsa, baik cuma bukan hanya berlibur, tapi juga berada di lokasi kerja ya. Seharian. Baik, sekali lagi mungkin yang perlu diingat bahwa setiap wilayah pasti mempunyai energi-energi yang ada di sana. Baik itu penunggu maupun juga memang ada yang disampaikan. Dan tentunya juga kita bagaimanapun kita harus bisa untuk tetap menghormati wilayah-wilayah tersebut. Dan sebisa mungkin untuk tidak bersinggungan terutama dengan energi-energi negatif. Ya. Baik, Mbak Elsa terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini untuk bercerita di pengalaman misterinya. Kang Sule juga tetap ada di sini karena saat ini juga saya akan mempersilahkan Mbak Elsa untuk kembali ke belakang. Dan mungkin saya akan mengajak teman-teman panelis dan juga semua untuk berdiri. Dan baik, Mbak Elsa terima kasih banyak. Ya, makasih ya. Silakan. Selanjutnya akan ada medium juga yang bercerita mengenai pengalaman misterinya. Saya akan mengundang Latifah Ipeh. Selamat malam. Biasa dipanggil Latifah atau Ipeh? Ipeh. Ipeh, baik. Mbak Ipeh, silakan duduk. Teman-teman panelis, silakan semuanya juga duduk. Mbak Ipeh, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk membagikan pengalaman misterinya di Medium. Dan mungkin sebelumnya juga saya ingatkan bahwa teman misteri bahwa Mbak Ipeh ini sudah mengirimkan beberapa foto dan juga video mengenai apa yang dialami. Dan saat ini juga Ervan akan mencoba untuk menggambarkan sosok-sosok yang ada di lokasi tersebut. Tasya, sebelum Mbak Ipeh menceritakan pengalamannya, saya ingin tanyakan kepada kamu. Auranya atau energinya Mbak Ipeh sendiri seperti apa? Mbak Ipeh ini kayak tertekan gitu, kenapa ya? Kedinginan. Dari masuk tuh ada rasa tertekan. Itu tadi ngeliat di situ tuh. Artinya Mbak Ipeh ini melihat ada sosok di bagian sana? Ya. Oke. Tasya, Mbak Ipeh ini sebenarnya sensitif atau gimana? Sensitif. Sensitif? Oke. Sebenarnya cerita apa yang dialami oleh Mbak Ipeh? Saya pernah berinteraksi sama kuntilanak, pernah. Waktu tahun 2005 saya mau nikah. Kan rumah saya lagi direnovasi. Iya. Barang-barang seperti baju tuh lemari ditaruh di kontrakan depan. Saya mau nyari celana short, mau dipakai buat nikah besok hari Jumat. Hari Kamis Johor, saya masuk ke kontrakan itu nyari celana short tuh. Pas saya cari, saya ubek-ubek, ada kakak ipar saya. Ya. Dia lagi jemurin pakaian, tapi bukan kakak ipar saya, tapi saya fokus suara kakak ipar. Saya nggak ngeliat muka, saya cari aja. Kata kakak ipar saya gini, Latifah nyari apa? Kata dia tadi, nggak kelar-kelar. Ini nyari celana short, saya bilang gitu kan. Mau dipakai besok nikahan. Ya udah ntar dulu tunggu, ntar Mama Nadia bantuin cari, kata gitu kan. Terus aku bilang, ya kelamaan ah. Terus saya lihat, kok rambutnya panjang sampai bawah, baju putih, terus lagi nyuci. Kuntilanak nyuci, saya bilang gitu ya. Tapi nggak inget kuntilanak. Saya ngobrol aja tuh, ngobrol. Ya udah tunggu aja, ntar saya cariin. Ya udah nggak usah nyari, kata saya, ntar saya beli aja ke pasar. Nggak usah nunggu nyari. Saya keluar deh tuh dari kontrakan. Nah pas keluar, kakak ipar saya bawa anaknya gandeng, bawa makanan lah. Itu tadi di sono siapa?
Tasya, tadi kamu mencoba untuk screening apa sebenarnya di? Iya, aku mau cari tahu kenapa. Karena yang aku lihat Mbak Ipeh ini tadi di kepalanya itu banyak banget apa ya, benang amburadul gitu. Nah, aku mencoba lihat tuh kenapa. Karena sebenarnya dari kecil udah bolong. Bahasanya tuh kalau iga jarak. Ya, Dia sudah bolong berinteraksi badan. Iya, badannya udah bolong, tapi dianya nggak siap. Oke. Dia badannya nggak siap, mentalnya nggak siap, berusaha untuk ya udah nggak apa-apa, tapi nggak siap gitu. Enggak, iya. Nah itu yang membuat akan terus bentrok. Kenapa muncul tadi si yang pakai udeng putih itu sebenarnya gunanya untuk bantuin Mbak Mengarahkan. Ipeh. Ya, tapi karena dari itu nggak akan bisa terarah kalau dia belum siap. Oke. Akan selalu bingung terus gitu. Jadi ini sebenarnya yang menggunakan udang itu adalah sosok penjaga yang mencoba untuk mengarahkan. Iya. Garis leluhur kah? Tidak. Jadi itu kadang-kadang memang kalau kita butuh, alam ini akan datengin aja gitu. Oke. Karena kalau misalnya kayak tadi kita ngobrol mengenai kasus Dang Sule kan sebenarnya ada sosok garis keturunan yang memang berusaha untuk menjaga gitu kan. Tapi kalau ini memang dari alam semesta saja yang memang memberikan satu sosok yang sebenarnya mencoba untuk mengarahkan Mbak Ipeh ini untuk lebih terarah, lebih fokus. Iya benar. Oke, baik. Nah, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang memang sudah dikirimkan juga oleh Mbak Ipeh mengenai area rumahnya ya. Oke, kita akan sama-sama menyaksikan video ini dan mungkin Tasya dan juga Ervan bisa sambil melihat ada sosok-sosok apa saja yang sebenarnya ada di lokasi tersebut. Ya kan? Anak kecil. Kalau dari sambil kita lihat videonya, nah kalau dari Mbak Ipeh sendiri kan di rumah, artinya ini apa nih? Ini area rumah mananya? Itu rumah kakak ipar saya. Rumah kakak ipar. Oke, Mbak Ipeh lagi merekam dan yang Mbak Ipeh sendiri kenapa merekam gitu? Ada kejadian apa yang sampai rekam? Iseng atau gimana? Enggak, saya kan baru membuka pintu tuh. Ih dingin banget ya. Ini kayak ini nih dinginnya. Saya masuk bangun semua. Udah aja saya merekam kata saya itu ya. Saya lihat, wih iya ada. Itu kan ada sosok mata tuh. Di ujung saya nggak ngeliat wujudnya, cuma mata doang. Saya bilang itu siapa ya? Jangan ganggu ya. Oke. Jadi memang ini sebenarnya kebetulan ketika datang ke rumah kakak ipar, merasakan rasa dingin dan kemudian akhirnya mengeluarkan handphone mencoba untuk merekam ada apa sih gitu. Iya, soalnya anaknya ngomong, tante apa? Ada kadang aku diganggu kata dia gitu ya. Makanya lu kalau jangan sembarangan, saya bilang gitu. Terus kalau cucian maghrib angkatin, jangan nungguin maghrib. Ponakan saya juga ngambil tuh pas. Ini kenapa? Angkat jemuran. Ini kenapa gelap? Ini kenapa gelap? Datang kali ya. Kenapa tiba-tiba sebentar ya? Kenapa studio tiba-tiba gelap, teman-teman? Teman-teman bisa diinformasikan. Kita masih tengah-tengah syuting, kenapa tiba-tiba mati lampu begini? Oke. Ini mau kita home break aja atau bagaimana? Mungkin bisa diinformasikan. Ya. Oke. Apa nih? Oke, mungkin sambil menunggu. Mbak Ipeh, sambil menunggu ya mungkin. Tunggu, sebelum itu, Mbak Ipeh ini tertarik banget loh ini yang hitam ini, yang kamu lihat dari awal. Makin lama makin maju. Belakang? Iya. Dari belakang sana. Ya marah ya dia. Genderuwo. Ya marah. Genderuwo yang tadi digambar. Ya. Dari belakang sana. Yes. Bisa maju. Sebutkan. Kenapa? Yang di atas kenapa? Ada apa? Hah? Ini lampu. Ace. Di bagian atas seperti ada, kalau tadi pada saat kita membahas mengenai mata, seperti ada mata. Oh, memang di sekitar sini nih banyak banget nih kalau aku jalan nih ke sini. Mbak Ipeh, jangan ini ya, jangan bengong. Enggak. Oke. Dari aku jalan ini banyak yang berdiri sampai sini. Oke. Dari situ sampai sini, ini perempuan semua berdiri, tapi bukan kuntilanak. Sosok perempuan. Perempuan. Tapi bukan tapi sosok cuman kayak kuntilanak. patung, lihat aja gitu. Jadi kalian jangan pada bengong-bengong, ini bisa langsung plek masuk. Oke.
Jadi memang ini sosok-sosok yang memang berdiri di sekitar sini. Yang mereka lakukan hanya berdiam diri. Hanya berdiam. Hanya berdiam diri dan memperhatikan para panelis kita. Iya, diajak bicara nih kayak patung. Mencoba untuk berkomunikasi dengan Tasya mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, juga mereka tidak memberikan respon. Karena yang ini tuh takut sama yang tertarik sama Mbak Ipeh ini. Ada genderuwo ini, satu wilayah ini kan dia yang menguasai. Sosok? Genderuwo. Genderuwo yang tadi dilihat oleh Mbak Ipeh? Iya. Oke. Coba kita suruh maju, dia berani maju nggak ya? Oke, mungkin sambil Tasya mencoba untuk menanyakan kepada sosok besar tersebut. Tadi daerah sebelah mana? Ada berapa banyak? 4. 8. Mungkin kalau 8 total jadi 4 pasang ya artinya. 4 pasang mata. Oke. Baik. 4 pasang mata artinya. Coba kamu yang manggil karena dia tertariknya sama kamu. Wah, saya. Jangan ganggu. Saat ini memang Tasya mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di studio yang sepertinya menunjukkan ketertarikannya terhadap Mbak Ipeh. Aku suruh maju, kamu pegang berani? Hah? Berani nggak? Mbak Ipeh mau atau tidak? Mbak Ipeh mau atau tidak? Ya, genderuwo serem. Oke, mau? Oke. Banyak. Oke. Jadi tidak berani ya dengan sosok tersebut? Tapi Mbak Ipeh udah melihat? Itu tuh, situ ya. Tuh. Dia berdiri di situ? Nih, ini nih, yang sini nih. Oke. Yang dilakukan apa sebenarnya? Mungkin Tasya sama Mbak Ipeh? Ya ini dia maju aja. Lagi nunduk gitu. Ya makanya berusaha untuk deket tapi nggak berani dekat. Disuruh deket nggak mau maju. Jadi sebenarnya dia hanya berdiam diri memperhatikan. Ya. Tapi sosok itu adalah sosok yang ditakuti oleh sosok-sosok perempuan yang berdiri di sana? Ya. Oke. Ini di belakang ini juga baru nih. Kuntilanak merah. Nah, saya pernah tuh ketemu tuh kuntilanak merah. Oke. Aku sambil ini ya. Sambil aku tarik. Kang Sule, ya. Sebenarnya ada sedikit pertanyaan juga sama Kang Sule. Maksudnya kalau Mbak Ipeh ini kan memang tipe orang yang memang mudah untuk berinteraksi ya. Tapi Kang Sule sendiri pernah nggak sih mengalami momentum seperti misalkan entah kenapa satu titik tertentu kok memancing kita untuk melihat terus-menerus ke arah sana? Enggak ya? Kalau gue cuma suara doang sih. Suara? Ya suara yang menyerupai gitu, menyerupai yang di rumah tapi nggak ada? Nggak ada gitu. Oke. Panggilan lah, panggilan. Oke. Kenapa? Kenapa nih Mbak Ipeh tiba-tiba melihat? Mbak Ipeh itu sebenarnya menunjukkan ketertarikan, tapi sebenarnya ada rasa takut. Iya. Karena kalau genderuwo itu serem banget. Iya. Tapi Mbak Ipeh dari tadi tetap berusaha untuk memperhatikan ke sebelah sana. Ngeliat aja nggak apa-apa. Oke. Jangan ya. Saya pulang jauh. Oke. Mbak Ipeh, Tasya, apa yang terjadi sama Mbak Ipeh sebenarnya? Ya ada ketertarikan antara gini. Jadi sebenarnya Mbak Ipeh ini aku mungkin secara tidak sadar Mbak Ipehnya juga narik dia. Secara tidak sadar? Secara tidak sadar. Jadi bisa jadi karena kamu ngeliatin situ terus dia jadi tertarik sama kamu. Karena bagaimanapun juga makhluk tak kasat mata akan menyadari bahwa orang-orang yang bisa merasakan energi mereka atau melihat mereka. Saya berat doang. Ya karena kamu lihat dia walaupun sosoknya di sana, energinya sudah bisa mulai mendekat. Kalau yang ada di situ kurus tinggi besar, aku baru dapat itu bawaannya Mbak Ipeh. Hah? Bawaan saya? Lah dari Ervan, mana nggak? Boleh kasih lihat gambar barusan? Ervan, sosok apa yang kamu gambarkan? Kalau saya lihat dari referensi video yang dikirimkan oleh Mbak Ipeh. Mbak Ipeh, itu saya melihat sosok laki-laki tua agak kurus dan dia berpakaian lusuh. Ini adalah sosok penunggu di rumah kakak iparnya artinya. Tapi sebenarnya yang kita bahas adalah sosok yang Mbak Ipeh dari tadi melihat di sebelah sana. Di belakang itu yang Mbak Ipeh rasakan kan sosoknya besar dan segala apa. Tapi sebenarnya yang Tasya lihat, ini sebenarnya adalah sosok ini tuh selalu ada di kamar Mbak Ipeh deket sekatan kamar. Masa nggak pernah lihat? Pernah lihat nggak ini di rumah? Di meja rias. Cuman udah lama. Tapi pernah? Pernah sekali-kali tuh. Mbak Ipeh? Iya. Tasya sudah mengatakan bahwa dari kecil bolong, apa ya istilah mungkin orang awam bilang bolong ya. Iya. 3 bolong ya? Iya, 3 bolong. Tapi saya nggak pernah suruh. Ini baik,
Ya Allah. Ya. Mungkin teman-teman boleh minta dibersihkan. Biarin aja, biar jatuh semuanya sekalian. Jangan Jangan. Ini apa? Baik apa yang dilihat? Udah saya udah nggak enak. Enggak, apa yang dilihat? Udah nggak enak, nyesek. Bebe lihat apa di situ? Bebe lihat apa di situ? Nah, lihat aja. Lihat aja. Kalau Tasya udah melihat, Bebe lihat apa di situ? Hah? Apa yang dilihat? Karena kadang-kadang kejadian pergerakan barang. Iya, itu. Hitam-hitam. Ini aku sambil mencari ya. Aku belum menemukan jawabannya ini kenapa. Tapi dia memang berbeda sama yang Ervan gambar. Ya. Ini lebih ke marah. Saya lagi baik ini mah. Jadi artinya sebenarnya ini adalah sosok bawaan atau sosok yang menempel. Iya, tahu nggak kenapa? Hah? Kenapa? Mulai belakang kenapa? Karena menempel saya kali ada. Ya, tahu nggak kenapa kamu didatengin sama yang pakai udang putih itu? Ya, itu anak saya juga ngeliat, Ya. yang cowok sampai tidur di kolong. Itu burung apa? Sebentar. Nih Oke, jangan yuk, lanjutkan ceritanya. jangan ngobrak-ngabrik ya, tunggu ya, kan lagi diceritain. Gue jadi takut ya. Ya ini ya, Mbak Ipe kenapa yang putih itu diam ya, jangan ada yang maju-maju. Belum selesai ngomongnya. Yang putih itu sebenarnya jagain Mbak Ipe. Karena yang ini nempel dan ini nggak bagus. Buang dah buang. Yang bisa buang kamu. Gimana buangnya? Jangan diperhatiin lagi. Lah orang kelihatan masa nggak dilihat? Dilihat boleh, tapi bukan berarti kamu perhatiin terus kan? Iya ya. Bandel sih. Jadi artinya si udang ini adalah yang datang untuk membantu Mbak Ipe. Iya, tapi karena tadi kan Mbak Ipe tuh belum bisa terima. Malah jadi takut dengan sosok yang sebenarnya niat untuk membantu dia. Ya. Dan Mbak Ipe malah lebih tertarik kepada sosok yang sebenarnya mengganggu dia. Ya. Dan itu memang pasti caranya mereka untuk ngalihin kita yang tadinya mau dibuang, dialihin biar kita fokusnya sama yang jelek terus. Yes. Oke. Pencet kalau itu burung. Ini ya yang dari atas-atas ini apa sih? Jangan diganggu-ganggu deh. Oke. Di atas apa? Ya itu bawaan ini tadi. Sekali kita menemukan satu hal yang negatif, semua akan muncul. Energi negatif. Ya. Artinya. Dan sebenarnya energi positif yang ditakutkan oleh Mbak Ipe selama ini, sosok yang ditakutkan oleh Mbak Ipe selama ini adalah sebenarnya sosok positif yang ingin memberikan bantuan kepada dia. Tapi dia lebih peduli lebih kepada sosok energi negatif. Nah kan dia mah sering nimbul di depan saya, kalau dia mah di samping bisikin baik. Lah saya ngeliatnya Tapi tadi Anda bilang bahwa Anda tidak biasa melihat sosok itu. Baru sekali melihat di area rumah dekat meja rias. Iya, tapi Dan sekarang Anda bilang sering tapi melihat. bukan sama hitam juga, tapi bukan yang di rumah. Oke. Tasya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Jadi yang kelas 4 tuh, yang raksasa Ya. juga hitam juga, gede banget. Ya, kemudian kelas 6 SD. Ya, Kemudian ngeliat terjadi lagi. hitam ini kan selalu ada berarti kan? Selalu ada. Bukan di tempat yang sama. Enggak, Ya, itu. saya ke Jawa aja ngeliat. Nah, Iya. artinya dia nempel ke kamu.